Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari kelas C5 Manajemen nomor NPM 101211108. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang Ma'rifatul Insan guna memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ma'rifatul Insan dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan merupakan suatu proses mengenali diri sendiri dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Materi ini akan memfokuskan pada mengenali diri sendiri sebagai makhluk yang telah diberi amanah dan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian materi mengenai Ma'rifatul Insan, yang pertama ada ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Yang kedua ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Yang ketiga ada toqatul insan atau potensi manusia. Yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Dan yang kelima ada sifatul insan atau sifat manusia. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri kita. Unsur manusia berdasarkan fisik, ada yang pertama yaitu tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya peranan tanah liat. Hal ini dikemukakan dalam beberapa ayat, contohnya, yang artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Quran Surat As-Sajdah ayat 7. Yang kedua ada ruh. Ruh merupakan zat yang tidak terlihat, tetapi hakikatnya ruh itu terasa. Eksistensinya dalam jiwa manusia. Fungsi utama ruh untuk merasakan, meyakini, menghendaki, dan memutuskan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di dalam jasad terdapat ruh. Unsur manusia berdasarkan fungsinya disimbolkan dengan 3, yaitu ada unsur hati atau kolbu, akal, dan jasad. Yang pertama, kolbu atau hati. Secara secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar bagi jasad seseorang. Yang kedua ada akal. Di dalam ruh manusia bersemayam pula akal atau aklu. Disebutkan pula bahwa tempat al-aklu ini adalah di dalam al-kolbu atau hati, sebagaimana al-azmu di dalam al-kolbu atau hati, sebagaimana al-azmu. Dan yang ketiga ada jasad. Jasad sangat mudah dikenali karena ia dapat kita lihat dan bisa kita raba. Karena itu tidak ada perbedaan tentang hakikat jasad ini. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Lalu ada amanah manusia. Yang pertama yaitu ada amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rasa syukur, dan amanah al-khilafah sebagai kepemimpinan di muka bumi ini. Jadi berkenaan dengan dua amanah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bagian materi yang kedua yaitu tentang hakikat manusia. Hakikat manusia yang harus kita pahami, yang pertama sebagai makhluk. Sebagai makhluk, manusia itu diciptakan lemah atau memiliki keterbatasan dan kekurangan, dan bodoh, tidak mengetahui rahasia yang belum Allah bukakan, serta fakir, tidak dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada Allah dan orang lain. Yang kedua yaitu sebagai yang dimuliakan, di mana manusia itu Allah tiupkan ruh dan diberi keistimewaan berupa akal serta pikiran, dan alam semesta pun diperuntukkan untuk manusia. Yang ketiga sebagai mukallaf atau dibebani. Manusia memiliki tugas yang harus dikerjakan dan memiliki tanggung jawab. Yang pertama sebagai hamba yang harus beribadah sebagai bentuk rasa syukur, dan yang kedua sebagai khalifah di muka bumi ini.
Yang keempat, sebagai mukhayyarun atau bebas memilih. Manusia sebagai makhluk yang dimuliakan memiliki akal dan dapat memilih apakah mereka akan beriman kepada Allah sesuai fitrahnya atau menolak segala perintah Allah dan menjadi kafir. Yang kelima juga, manusia dapat balasan. Manusia memiliki konsekuensi dan balasan sesuai apa yang telah mereka pilih dan kerjakan. Balasannya yaitu berupa syurga untuk orang-orang yang beriman dan berupa neraka untuk orang-orang yang kafir. Yang ketiga ada taqatul insan atau potensi manusia. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Potensi pendengaran menurut pandangan Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah. Diberinya manusia hati, akal, dan pikiran untuk memikirkan, merenungkan, menimbangkan, dan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Lalu yang kedua yaitu al-mas'uliyah, tanggung jawab. Tanggung jawab ini adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Manusia juga diberi amanah, al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah ini merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Tetapi manusia juga selalu ada yang berkhianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazabnya dan menghinakannya. Nauzubillahi min dzalik. Mereka tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina seperti al-kan'am atau disebutkan sebagai binatang ternak, dan al-qalbi bagaikan anjing, al-kirdi bagaikan monyet, dan al-khinzir bagaikan babi. Yang keempat ada nafsul insan atau jiwa manusia. Nafs atau jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kemuliaan seorang hamba itu dapat dilihat dari cara dia mengendalikan nafsunya. Tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3, yaitu nafsul mutmainah. Nafsu mutmainah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran sang ilahi, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia. Yang kedua ada jiwa ar-ruh, qalbu, azam, dan akal yang tarik-menarik dengan al-hawa atau syahwat, cenderung kepada hayalan dan keinginannya. Yang ketiga ada jiwa ar-ruh yang dikendalikan oleh al-hawa, syahwat. Maka jiwa yang seperti ini cenderungnya kepada syahwat semata. Ada sifatul insan atau sifat manusia. Manusia di dalam Al-Quran, Allah memberikan 2 jalan kepada manusia, yaitu takwa dan fujur atau kefasikan. Bentuk tazkiyah menyucikan diri. Yang pertama ada pandai bersyukur. Kita harus menyadari bahwa seluruh kenikmatan yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua penyabar, yaitu sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perang, dan sabar dalam pergaulan. Yang ketiga berhati lembut, seperti banyak berdoa, penyayang, mempunyai keyakinan. Yang keempat ada kasih sayang atau rahimun. Yang kelima suka bertaubat atau awab. Yang keenam bersikap lemah lembut, selalu bersyukur, jujur, terpercaya atau aminun. Dan yang terakhir akan memperoleh keberuntungan. Jalan salah atau fuzur adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa dan kemaksiatan. Untuk fuzur yang pertama memperuntukkan sifat tergesa-gesa, berkeluh kesah, tidak mau berbuat baik, kufur, berdebat, membantah, zalim, dan zahil. Sekian video penjelasan bab Ma'rifatul Insan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.